kelompok 8. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Rizkiana Sari NIM 069, yang kedua Ulul Albab NIM 070, yang ketiga Riki Royanto NIM 071, dan yang keempat Agus Prayogo NIM 072. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika profesi jaksa. Yang pertama, adapun materi-materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu kedudukan lembaga jaksa dalam pemerintahan, yang kedua tugas dan wewenang kejaksaan, dan yang ketiga pengertian profesi jaksa serta kode etik jaksa. Baik, saya akan menjelaskan tentang kedudukan lembaga jaksa dalam pemerintahan. Kedudukan lembaga jaksa dalam pemerintahan adalah melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, kewenangan di bidang penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 menegaskan bahwa yang pertama, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilaksanakan secara merdeka. Yang ketiga, kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi adalah satu dan tidak terpisahkan. Yang berikutnya, pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh diantaranya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Untuk Kejaksaan Agung sendiri berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara. Yang Kejaksaan Tinggi sendiri berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Jadi perbedaannya untuk yang agung tadi di Ibu Kota Negara, yang kali ini provinsi. Meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seseorang kepala Kejaksaan Tinggi. Yang berikutnya Kejaksaan Negeri. Untuk Kejaksaan Negeri sendiri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota di daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Yang berikutnya yaitu tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30, yaitu yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk tidak mendapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang jaksa di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan mempunyai kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua yaitu pengamanan kebijakan dalam penegakan hukum. Yang ketiga yaitu pengamanan dalam peredaran barang cetakan, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bidang yaitu pengertian jaksa dan kejaksaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dan sedangkan kejaksaan itu sendiri adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasarkan KUHP, yaitu kode etik jaksa. Kode etik jaksa itu serupa dengan kode etik profesi yang lainnya. Kode etik ini mempunyai atau mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku di dalam suatu profesi. Kode etik ini jika dijalankan sesuai dengan tujuan, nantinya akan melahirkan jaksa-jaksa yang mempunyai moral dan kualitas yang baik. Di Indonesia sendiri itu mempunyai norma kode etik jaksa yang disebut dengan tata krama adiaksa. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kewajiban jaksa. Kewajiban jaksa tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang pertama yaitu menaati kaidah hukum, yaitu yang paling utama yaitu menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu menghormati prinsip cepat, yaitu sederhana, biaya ringan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dan selanjutnya kewajiban jaksa yaitu bersikap mandiri, bebas dari pengaruh manapun. Dan selanjutnya yaitu bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak boleh berpihak kepada salah satu tersangka karena tersangka masih ada hubungan dengan jaksa. Dan selanjutnya yaitu mengenai larangan jaksa dalam melaksanakan tugas dan profesinya, yaitu larangan jaksa tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Yang pertama yaitu menggunakan jabatannya atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, itu tidak diperbolehkan. Dan selanjutnya yaitu merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan suatu kasus, itu juga tidak diperbolehkan dalam melaksanakan tugas atau profesi jaksa. Dan selanjutnya yaitu menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam atau menakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.